warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih atau yang mewakili, Jaksa Agung atau yang mewakili, Panglima TNI atau yang mewakili, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati pula para Kepala Badan atau yang mewakili, para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan BNN, Bapak Ibu tamu undangan dan rekan-rekan media sekalian yang kami hormati, serta para pemirsa yang menyaksikan secara langsung melalui channel YouTube Info BNN RI. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karena izinnya pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam ruangan rapat Muhammad Hatta dalam acara Konferensi Pers akhir tahun 2024 yang akan dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti narkotika di lapangan BNN. Mengawali rangkaian acara, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars BNN. Hadirin dimohon berdiri. Bersama kita bisa perangi
Hadirin disilakan duduk kembali. Para hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Menko Polkam Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Wakmenko Polkam sebagai pengendali dan pengarah Des Pemberantasan dan Penanganan Narkoba di Indonesia, kepada Bapak Lodewijk F. Paulus, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Badan Narkotika Nasional, Setama berta seluruh jajaran. Yang kami hormati Wakabareskrim Polri, dalam ini mewakili Kapolri. Yang kami hormati dan Puspom TNI, yang kami hormati Pangdam Tanjung Pura, dan yang kami hormati Kabakamla, dalam ini diwakili dari DPU Operasi dan Latihan. Hadirin tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, rekan-rekan media, tamu undangan yang berbahagia, serta seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Badan Narkotika Nasional yang telah mengundang saya untuk hadir pada konferensi pers pencapaian akhir tahun 2024. Ini adalah momen yang sangat penting bukan hanya untuk BNN, tetapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia, mengingat peran vital BNN dalam memerangi narkoba di tanah air. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan salam hormat dari Menko Polkam yang hari ini seharusnya hadir, tetapi karena beliau mendapat tugas untuk menjemput Presiden yang akan kembali pagi ini juga dari kunjungan kerja ke luar negeri, maka beliau memerintahkan saya untuk mewakili beliau. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas upaya luar biasa yang telah dilakukan oleh BNN sepanjang tahun 2024. Kita semua menyadari bahwa permasalahan narkoba adalah ancaman besar bagi generasi muda dan masa depan bangsa kita. Narkoba bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Pada tahun ini BNN telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Kita dapat melihat sejumlah pencapaian sangat signifikan, baik dalam hal pemberantasan jaringan narkotika, pencegahan maupun rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, pengungkapan jaringan internasional, penangkapan pengedar narkoba yang cukup besar, serta berbagai program pencegahan dan rehabilitasi yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa BNN terus berjuang tanpa lelah demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Kami juga mengapresiasi upaya koordinasi yang semakin kuat antar BNN, aparat penegak hukum lainnya, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kolaborasi ini merupakan kekuatan utama kita dalam memerangi peredaran narkoba yang semakin kompleks dan canggih. Sinergi ini harus terus ditingkatkan agar kita dapat lebih efektif dalam memerangi peredaran narkoba. Masih angkanya cukup tinggi di Indonesia. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Budi, saya ingin menegaskan bahwa pemerintah akan selalu mendukung penuh segala upaya yang dilakukan BNN dalam pemberantasan narkoba. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dalam melawan peredaran
narkoba di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan segala sumber daya yang dibutuhkan, baik dalam bentuk anggaran, fasilitas maupun dukungan kebijakan. Saya juga ingin mengingatkan bahwa selain upaya penegakan hukum, kita semua memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Pendidikan tentang bahaya narkoba sejak dini, penguatan keluarga sebagai benteng pertama, dan pemberdayaan masyarakat melalui program-program sosial adalah langkah-langkah yang preventif yang harus terus kita galakkan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada BNN atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Mari kita lanjutkan perjuangan ini dengan semangat dan tekad yang semakin kuat, dengan kerjasama yang solid. Saya yakin kita dapat mencapai Indonesia yang bebas narkoba, yang sehat dan sejahtera. Demikian sambutan saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk sambutannya. Selanjutnya kami mohon perkenan memberikan kata sambutan Wakabares Krim Polri, Bapak Irjen Pol Asep Edi Suheri, SIK MSI, dengan hormat disilakan. Mohon Bapak Menko, sebelum kami bacakan sambutan Bapak Kapolri, perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolri karena beliau tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena kegiatan dengan Bapak menjemput Bapak RI 1 di Halim. Baik, kami akan bacakan sambutan dari Bapak Kapolri dalam rangka konferensi pers akhir tahun dan pengusahaan barang bukti narkoba di kantor BNN Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sekalian. Om Swastiastu, Nam Salam, Nam Budaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, hadir di sini Bapak Menko Polhukam yang diwakili oleh Bapak Wamenko Polhukam RI, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Logistik F. Paulus. Yang kami hormati Kepala BNN Republik Indonesia, Bapak Komjen Pol Dr. Respatrius Hukum, SIK MSI. Yang kami hormati Bapak Sestama BNN RI, Bapak Irjen Pol Tantan Sulistiana, SIK MSI, dan juga sekalian dari pejabat utama dari BNN Republik Indonesia. Yang kami hormati dan Puspom TNI, Majen TNI Yusi Nuryanto, dan juga yang kami hormati hadir juga Direktur dari Jampidum Kejaksaan Agung RI, Bapak Wahyudi SMH. Terima kasih Pak. Dan juga kami hormati Dirjen dari Kesehatan Kemenkes RI, Dr. Elrizka Andulisia APT, dan juga Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI, Dr. Dahana Putra. Dan yang terhormat juga hadir di sini Pak Pangdam Tanjung Pura, Letnan Jenderal TNI Iwan Setiawan. Dan yang saya hormati Deputi Penegakan Badan POM, PLT Deputi Koordinasi Kaptipmas Kemenko Polhukam RI, dan juga hadirin yang hadir pada hari ini, dan yang kami banggakan seluruh rekan-rekan media sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan konferensi pers akhir tahun dan pemusnahan barang bukti narkoba yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Atas nama keluarga besar Polri, saya mengucapkan selamat atas segala capaian BNN RI pada tahun 2024. Semoga keberhasilan yang telah diraih dapat menjadi motivasi dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Hadirin dan tamu sekalian yang saya hormati, narkoba merupakan salah satu extraordinary crime yang peredarannya sudah menjalar secara masif ke seluruh kalangan
dan berdampak negatif pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana narkoba merupakan sebuah keharusan yang perlu kita lakukan bersama karena menjadi ancaman bagi generasi muda maupun keberlanjutan pembangunan nasional. Sejalan dengan komitmen tersebut, pada tanggal 4 November tahun 2024, pemerintah telah membentuk Des Pemberantasan Narkoba yang melibatkan Polri dan 22 kementerian lembaga lainnya. Hal ini merupakan wujud nyata sinergitas dan kolaborasi guna melindungi bangsa dari ancaman narkoba, sekaligus membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing yang tinggi. Berbagai upaya bersama yang dilakukan melalui pencegahan, penegakan hukum, pendidikan, TPPU, rehabilitasi, serta publikasi diharapkan dapat mendukung terwujudnya cita-cita mulia bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang kuat, terhormat, dan sejahtera. Polri berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh elemen bangsa, khususnya BNN RI, dalam memberantas tindak pidana narkoba secara tegas sampai ke akar-akarnya. Demikian sambutan dari saya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk sambutannya. Selanjutnya sambutan yang kami hormati dan Pusdom TNI, Maijen TNI Yusri Nuryanto SIP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izin Bapak kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Panglima karena sedianya beliau berkenan hadir, tapi karena pagi ini ada kegiatan menjemput Bapak RI1. Izin yang kami hormati Bapak Menko Polhukam yang dalam hal ini diwakili Bapak Wamenko, Bapak Lejen Purnawirawan Ludwig Paulus, yang kami hormati Kepala BNN Komjen Pol Martinus Hukom, yang kami hormati sesama para PJU BNN, yang kami hormati Wakabareskrim, yang kami hormati kepala badan atau lembaga yang hadir dalam kegiatan pagi ini, yang kami hormati Pangdam Tanjung Pura, Maijen TNI Iwan Setiawan, para undangan sekalian serta rekan-rekan media pagi ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kepala BNN dalam upaya pemberantasan narkoba sebagai leading sektor, sehingga hari ini kita diundang untuk menghadiri acara press release serta pemusnahan barang bukti narkoba yang sudah dilaksanakan penindakan atau penangkapan selama tahun 2024. Perlu kami sampaikan bahwa selama ini TNI sudah bersinergi dengan BNN, dengan kepolisian, dengan bea cukai dalam hal penindakan pencegahan narkoba. Kemarin dalam hal ini Bapak Panglima memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pangdam 12 Tanjung Pura karena beliau berhasil menangkap dan menggagalkan penyelundupan narkoba di daerah perbatasan. Dalam hal ini beliau menyerahkan sekitar kurang lebih hampir 10 kilo 200. Wah. Selama beliau menjabat 200 kilo. Siap, Bapak. Jadi Bapak Panglima memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Kemudian selama tahun 2004 juga TNI dengan tim gabungan juga berhasil menggagalkan
hampir 20 kg sabu di daerah Kisaran di Sumut, Bapak. Ya. Kemudian juga di Balai Asahan, di Tanjung Balai Asahan juga dengan tim gabungan berhasil menggagalkan kurang lebih 10 kg sabu. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa secara internal TNI ya, selama kurun waktu tahun 2022 dengan 2024 juga melakukan penindakan kepada oknum TNI ya. Ada sekitar 254 perkara yang kita tangani terkait dengan narkoba. Jadi kalau terkait dengan narkoba, Bapak Panglima tidak main-main dalam arti memberikan sanksi, sanksinya adalah pecat. Jadi ada sekitar 254 perkara yang sudah kita limpahkan kepada pengadilan militer. Selanjutnya TNI akan terus berkomitmen untuk melakukan bersinergi, melakukan pencegahan dan penindakan pemberantasan narkoba dengan BNN, kemudian dengan kepolisian, dengan bea cukai, guna menyongsong Indonesia Emas. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Kepala BNN. Salam hormat Bapak dari Bapak Panglima. Saya akhiri wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk sambutannya. Selanjutnya kami mohon perkenan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dr. Elriska Andalusia APTM PAM Mars untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Kepala BNN, para pejabat tinggi dan pejabat tinggi Madya dan pejabat tinggi Pratama dari kementerian lembaga yang sudah hadir, para pangdam dan pimpinan kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, dan tentunya rekan-rekan media yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama izinkan saya mewakili Menteri Kesehatan untuk menyampaikan beberapa hal atau capaian yang telah dilakukan terkait dengan masalah penindakan terhadap narkoba ini. Pada tahun 2024 kita menghadapi tantangan yang besar dalam pengendalian peredaran dan penyalahgunaan narkotika serta zat psikoaktif baru atau NPS. Saat ini sebanyak 1.261 jenis NPS teridentifikasi di dunia, menciptakan celah besar dalam kejahatan narkotika dengan munculnya jenis-jenis baru yang sering belum masuk dalam regulasi hukum. Di Indonesia sendiri prevalensi penyalahgunaan nafsa telah mencapai 1,73% dari penduduk usia 15 sampai 64 tahun, setara dengan 3,3 juta jiwa. Lebih memprihatinkan lagi, mayoritas pengguna pertama kali berada pada rentang 15 sampai 24 tahun. Kementerian Kesehatan bersama seluruh pihak terkait terus berupaya mengatasi dampak penyalahgunaan nafsa baik melalui pencegahan, pelayanan kesehatan maupun rehabilitasi. Sampai dengan TW3 tahun 2024, sebanyak 17.311 penyalahguna telah mendapatkan layanan rehabilitasi medis melampaui target Renstra sebesar 11.500 orang. Sementara berdasarkan data laporan klaim terhadap layanan rehabilitasi medik dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Institusi Penerima Wajib Lapor atau IPWL melalui sistem elektronik pencatatan dan pelaporan rehabilitasi medis, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan pembiayaan untuk rehabilitasi medis bagi 3.869 orang dengan gangguan penggunaan nafsa di 23 provinsi sampai dengan TW3 tahun 2024. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi kita mampu memberikan dampak yang signifikan. Kementerian Kesehatan memiliki peraturan nomor HK 0107 Menkes tahun 2020 tentang penetapan institusi penerima wajib lapor dan fasilitas pelayanan kesehatan pengampu dan satelit program terapi rumatan metadon.
telah ditetapkan sebanyak 905 fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu memberikan layanan rehabilitasi medis bagi penyalahguna nafsa yang terdiri dari 292 rumah sakit, 431 puskesmas, dan 182 klinik. Namun tantangan tetap masih ada karena sebaran layanan rehabilitasi medis tersebut masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Rencana penambahan 589 fasilitas pelayanan kesehatan sebagai IPWL untuk mendukung program rehabilitasi sedang kami percepat. Selain itu, sebagai upaya Kementerian Kesehatan untuk melakukan rehabilitasi medik bagi pengguna narkoba, kami meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan pemberi layanan rehabilitasi medis nafsa. Kemenkes melanjutkan beberapa kegiatan, diantaranya pembuatan e-modul tata laksana penggunaan nafsa bagi petugas di FKTP, mengusulkan pelatihan tata laksana gangguan nafsa bagi petugas FKTP melalui Massive Online Open Courses di Pelataran Sehat per triwulan, mengembangkan sistem rujukan dan jejaring rehabilitasi dengan lintas sektor dan lintas program, kegiatan TOT tata laksana gangguan penggunaan nafsa bagi petugas FKTP. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami akhiri, saya ingin sekali menekankan pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dan juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung program rehabilitasi. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, keluarga, dan masyarakat luas memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan moral dan material kepada para penyalahguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi. Kolaborasi lintas sektor dalam mendukung rehabilitasi bagi penyalahguna nafsa yang berbasis masyarakat atau community based, termasuk sinergi pencatatan dan pelaporannya yang saat ini sedang disusun dan dilead oleh BNN menjadi salah satu upaya pencegahan dan rehabilitasi nafsa yang sangat efektif. Kami berharap acara ini dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk semakin peduli dan aktif dalam memerangi penyalahgunaan narkotika, tidak hanya dengan tindakan hukum tetapi juga melalui pendekatan edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Akhir kata, kami mengucapkan apresiasi kepada semua pihak yang telah melakukan penyelenggaraan acara ini, dan mari kita ciptakan dukungan lingkungan yang kondusif bagi mereka yang sembuh dan kembali kepada masyarakat. Dengan demikian kita dapat mewujudkan Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Selanjutnya mohon perkenan Deputi Operasi dan Latihan Bakamla, Laksda TNI Abdul Aziz SHMM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Menko Polkam, dalam hal ini yang diwakilkan oleh Bapak Wamen Kopolkam, Letjen TNI Purnawirawan Ludwig F. Paulus. Yang kami hormati Kepala BNN Bapak Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom, yang kami hormati seluruh peserta konferensi pers yang hadir, kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kabakamla tidak bisa hadir pada hari ini karena persiapan berangkat menuju ke Jepang. Dalam rangka kunjungan kerja ke Jepang. Berkaitan dengan pelaksanaan konferensi pers akhir tahun 2024 dalam rangka pemberantasan narkoba, Bakamla RI Bakamla RI selalu siap bersinergi, berkolaborasi dan bekerja sama dengan semua instansi, terutama dengan BNN. Dan dalam tahun 2024 ini kita sudah melaksanakan beberapa
sekali kerjasama mendukung pelaksanaan pemberantasan narkoba ini. Karena kita sangat pahami bahwa kejahatan narkoba ini adalah kejahatan berat yang harus kita tanggulangi bersama, di mana kita semua seluruh instansi terkait maupun instansi teknis bekerja sama dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba ini, dan menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kepala BNN atas kinerja capaian selama tahun 2024 dalam rangka pemberantasan narkoba. Demikian dari Bakamla, dan Bakamla selalu siap mendukung BNN dalam pelaksanaan operasi penanggulangan narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas sambutannya. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan dan simak bersama konferensi pers akhir tahun 2024 oleh Kepala BNN Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom SIK MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyapa Bapak Ibu dengan salam khas BNN dan mohon bisa dibalas secara bersama-sama. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Saya ulangi lagi sekali. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Yang saya hormati Bapak Menko Polkam, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan yang diwakili oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Ludwig F. Paulus. Yang saya hormati staf ahli bidang komunikasi politik dan kehumasan Kementerian Sekretaris Negara Ibu Sari Haryanti SIP MSI. Yang saya hormati Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Pemerintah Kementerian Sekretaris Negara Bapak R. Hadi Nugroho. Yang saya hormati Wakabares Krim Polri, yang dalam hal ini mewakili Bapak Kapolri, yaitu Irjen Pol Asep Edi Suheri SIK MSI. Yang saya hormati Pangdam Tanjung Pura Majen TNI Iwan Setiawan, yang selama ini ikut menjaga perbatasan bagian utara. Yang saya hormati Komandan Pusat Polisi Militer Majen TNI Yusri Nuryanto SIP. Yang saya hormati pejabat tinggi Madya dan Pratama BNN RI. Yang saya hormati Deputi Operasi dan Latihan Bakamla Laksda TNI Andi Abdul Aziz SHMM. Yang saya hormati Deputi Bidang Penindakan Badan POM Irjen Pol Tubagus Ade Hidayat SIK MSOS. Yang saya hormati Asisten Deputi Penanganan Intelijen Keamanan Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional Kemenko Polkam Bapak Brigjen TNI M. Sujono. Yang saya hormati Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dr. Dahana Putra BC IP SH MSI. Yang saya hormati Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Mukti Juharsa. Yang saya hormati Direktur Tindak Pidana dan Narkotika Kejaksaan Agung Bapak Agung Wahyudi SHMH. Yang saya hormati Direktur Interdiksi Narkotika Dirjen Bea Cukai Bapak R. Syarif Hidayat. Yang saya hormati Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Ibu Dr. L. Rizka Andalusia APT
Parm Mars, yang saya hormati Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan, Bapak Dr. Imran Pambudi, MPHM, yang saya hormati Direktur Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, Ditjen Polpum Kemendagri, Bapak Budi Arwan, STP, MSI, yang saya hormati Direktur Korban Bencana dan Kedaruratan Kementerian Sosial, Bapak Rahmat Kusnadi, yang saya hormati Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Bapak Haji Muhammad Adib Makrus, yang saya hormati Direktur Pengamanan dan Intelijen Kementerian IMPAS, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja SIK, yang saya hormati Koordinator Fungsi Penanggulangan Terorisme Direktorat KIPS Kemenlu, Bapak Felicia Yuwono, yang saya hormati pejabat UNODC perwakilan kantor Jakarta, Bapak Nabil A. Karim Hayes, yang saya hormati Bapak Koordinator dan anggota Kok Ali BNN RI, yang saya hormati Special Agent DEA Mr. Andrew Hasia dan Mr. Justin Hussein, yang saya hormati Perwira Penghubung AFP Jakarta Mr. Cameron Hale, yang saya hormati Direktur Utama Penerbit Lamlera Pak Bonabedi, yang saya hormati para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, rekan wartawan, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun yakinilah bahwa itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita semua masih berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti kegiatan rilis akhir tahun 2024 yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Rilis akhir tahun merupakan kewajiban BNN sebagai instansi pemerintah untuk menginformasikan secara terbuka kepada publik terkait hasil kerja penanganan permasalahan narkoba, supaya masyarakat dapat memberikan penilaian atas kerja BNN selama 1 tahun. Masyarakat juga berhak mengetahui peruntukan uang pajak yang telah mereka bayarkan. Bapak Ibu, hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, perkembangan situasi global yang begitu cepat dan tidak terduga berimplikasi pada perubahan pola kejahatan narkotika, baik pergeseran sentra produksi, perkembangan jenis varian narkotika, modus operandi, distribusi dan perkembangan sindikat jaringan narkoba internasional. Perkembangan situasi kejahatan narkotika global tentunya turut mempengaruhi situasi dan kondisi kejahatan narkotika di kawasan Asia Tenggara dan terkhusus di Indonesia. Kondisi ini menjadikan tantangan tersendiri bagi Badan Narkotika Nasional dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau kita sebut P4GN. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, negara memandatkan BNN sebagai leading sektor penanganan permasalahan narkotika. Terkait dengan mandat tersebut, BNN berkewajiban mengkoordinasikan seluruh elemen bangsa dari berbagai sektor tanpa terkecuali untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Hal ini karena karakter permasalahan narkotika yang kompleks dan multidimensional, baik dimensi kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik dan keamanan. Upaya penanganannya juga harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terintegratif, dan berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, dalam menangani permasalahan narkotika, saya sebagai Kepala BNN menetapkan landasan moral atau moral standing sebagai landasan berpijak, yakni memandang kejahatan narkotika sebagai ancaman kemanusiaan dan ancaman peradaban, bertindak represif dan memiskinkan sindikat narkoba, namun bersikap humanis
dengan merehabilitasi kepada penyalahguna narkoba. Dalam agenda pembangunan nasional pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto, permasalahan narkoba menjadi salah satu isu strategis yang diangkat dalam misi Astacita ke-7. Presiden juga menguatkan pencegahan dan pemberantasan narkoba menjadi program prioritas ke-6. Hal ini semakin menegaskan bahwa permasalahan narkoba merupakan salah satu ancaman serius bagi masa depan bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Sebagai tindak lanjut atas komitmen dan tekad Presiden, Kemenko Polkam telah membentuk Des Pemberantasan Narkoba sebagai langkah untuk mengakselerasikan penanganan permasalahan narkoba pada instansi pemerintah terkait. BNN tentunya sangat mendukung upaya tersebut sehingga upaya penanganan permasalahan narkoba akan lebih terkonsolidasi dengan baik. Berdasarkan situasi, kondisi dan karakteristik anatomi kejahatan narkoba yang berkembang di Indonesia, saya sebagai Kepala BNN menetapkan 5 kebijakan dan strategi, yakni yang pertama, menguatkan kolaborasi, kedua, penguatan intelijen, ketiga, penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara, keempat, penguatan kerjasama dengan negara perbatasan, serta yang kelima, tindakan yang bersifat tematik dan ikonik. Kebijakan dan strategi ini sebagai landasan pijakan dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan narkoba agar lebih efektif dan tepat sasaran. Bapak Ibu, hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, selama tahun 2024, program-program penanganan permasalahan narkoba telah dilaksanakan BNN, baik bidang pencegahan dan pemberdayaan, rehabilitasi, penyalahgunaan narkoba, penguatan hukum dan kerjasama, dan pemberantasan sindikat narkoba. Dengan segala keterbatasan sumber daya dan melalui penguatan kolaboratif, BNN terus berupaya melaksanakan penanganan permasalahan narkoba semaksimal mungkin. Penguatan kolaboratif ini dalam koridor semangat kebersamaan dengan semua pihak dalam menghadirkan pelayanan dan perlindungan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam penguatan kolaboratif, P4GN dengan berbagai elemen bangsa sepanjang tahun 2024, BNN secara resmi telah menandatangani 56 dokumen kerjasama nasional dengan sejumlah stakeholder yang terdiri dari instansi pemerintah, BUMN, lingkungan pendidikan, dan komponen masyarakat. Dokumen kerjasama tersebut sebagai landasan hukum operasional pelaksanaan berbagai inisiatif P4GN yang lebih terorganisir dan terarah. Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, pelaksanaan program pencegahan dan pemberdayaan berorientasi pada upaya penguatan ketahanan personal dan ketahanan sosial atau kolektif masyarakat, termasuk pemulihan kawasan lingkungan masyarakat yang teridentifikasi sebagai kawasan rawan narkoba. Kawasan yang selama ini menjadi area bisnis gelap narkoba dan telah terkooptasi kekuatan bandar narkoba. Program pencegahan dan pemberdayaan dilaksanakan secara kolaboratif, melibatkan berbagai elemen bangsa, memprioritaskan lokus pada wilayah perbatasan dan pesisir sebagai wilayah rawan jalur penyelundupan dan peredaran gelap narkoba. Menggunakan strategi intelijen dalam pengelolaan informasi wilayah sasaran program, sekaligus mendorong intervensi program secara tematik yang langsung menyentuh pada pokok-pokok permasalahan yang mendasar yang dapat menjadi ikon pembangunan suatu wilayah. Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, pada tahun 2024 ini program pencegahan dan pemberdayaan telah menyasar sebanyak 344 desa bersinar dengan tema dan ikon pembangunan desa yang beragam sesuai dengan karakteristik permasalahan utama dan potensi sumber daya masing-masing desa. Pencegahan dan pemberdayaan kalangan keluarga telah menyasar 1040 keluarga melalui intervensi ketahanan keluarga anti narkoba dengan pendekatan pendidikan keluarga dan parenting skill. Pencegahan dan pemberdayaan sekolah telah menyasar sebanyak
1.135 sekolah bersinar melalui pemberdayaan 1.873 pelajar menjadi peer education teman sebaya anti narkoba. Penguatan kolaborasi P4GN dengan pemerintah kabupaten kota terus dilakukan oleh BNN RI. Upaya ini untuk mendorong pembangunan daerah yang berorientasi pada perwujudan sistem ketanggapan kabupaten kota terhadap ancaman narkotika. Pada tahun 2024, BNN berfokus pada 173 kabupaten kota melalui upaya penguatan regulasi daerah dan agenda pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia daerah yang suportif terhadap tumbuh kembang nilai-nilai moral dan potensi masyarakat, khususnya kalangan anak-anak dan remaja. Ramah penanganan penyalahgunaan narkoba dan tidak ramah terhadap pergerakan sindikat narkoba. BNN terus menjalani kolaborasi program dengan sejumlah instansi pemerintah dan program Corporate Social Responsibility atau CSR, perusahaan yang diarahkan untuk penanganan kawasan rawan narkoba baik perkotaan maupun pedesaan. Pada tahun 2024, BNN dengan dukungan berbagai pihak telah melakukan intervensi di 66 kawasan rawan dengan mengikutsertakan 1.510 orang dan sebanyak 452 orang diantaranya telah terfasilitasi dengan aktivitas produktif baik sebagai pekerja profesional maupun wirausaha mandiri. Upaya lainnya adalah melakukan pengembangan produktivitas masyarakat petani di pedesaan yang berada di sekitar kawasan rawan penanaman narkotika melalui budaya komoditi alternatif pada lahan seluas 983,2 hektar dengan melibatkan sebanyak 358 masyarakat petani. Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, terkait dengan upaya menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi merupakan pilihan terbaik. Rehabilitasi bukan hanya memulihkan kesehatan fisik, tetapi juga mental dan hubungan sosial agar penyalahgunaan narkoba dapat kembali menjadi manusia yang sehat secara fisik dan mental, sekaligus mampu kembali menjadi manusia produktif di tengah-tengah masyarakat. Sepanjang tahun 2024, BNN melalui fasilitas rehabilitasi berupa balai dan loka rehabilitasi dan klinik pertama telah merehabilitasi sebanyak 12.204 penyalahguna narkoba dari total 39.252 penyalahguna yang mengakses layanan rehabilitasi di Indonesia. BNN melayani beberapa jenis layanan rehabilitasi, baik rawat inap, rawat jalan, untuk menyesuaikan keragaman tingkat ketergantungan klien berdasarkan hasil asesmen. Pada tahun 2024, penyalahguna narkoba yang mengakses layanan rehabilitasi secara nasional sebanyak 39.252 orang. Apabila dibandingkan dengan data angka prevalensi penyalahguna narkoba sebanyak 3,33 juta penyalahguna narkoba tentunya masih sangat sedikit. Terkait hal ini, BNN berupaya melakukan peningkatan kapabilitas rehabilitasi pada fasilitas instansi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas layanan rehabilitasi yang mudah dijangkau dan berkualitas. Secara berkelanjutan, BNN melakukan penguatan sejumlah fasilitas rehabilitasi. Pada tahun 2024 sebanyak 216 fasilitas rehabilitasi BNN dan 649 fasilitas rehabilitasi mitra BNN telah memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Selain itu, untuk memperluas jangkauan layanan rehabilitasi kepada pelayan penyalahguna narkoba kategori coba pakai, BNN mendorong dan menguatkan kelompok masyarakat di suatu lingkungan untuk memiliki kemampuan penanganan dini terhadap penyalahguna narkoba maupun pencegahan kekambuhan melalui layanan intervensi berbasis masyarakat atau IBM. Pada tahun 2024 telah terbentuk 418 unit layanan IBM dengan melibatkan 2.217 agen pemulihan. Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, selama tahun 2024 berbagai aksi kejahatan narkoba telah berhasil diungkap. Dalam pengungkapan kasus narkoba, BNN selalu melibatkan instansi penegak hukum dan instansi lainnya, baik TNI,
Polri, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan, Kemenimpas, Bakamla, BPOM, PPATK, dan lain sebagainya. Pada tahun 2024 ini, BNN telah mengungkap 27 jaringan sindikat narkotika yang terdiri dari 13 jaringan sindikat narkotika nasional dan 14 jaringan sindikat internasional. Sindikat jaringan narkotika nasional membangun jejaringnya dengan melintasi pulau dan provinsi. Mereka membangun tentakelnya di kota dan di desa tanpa mengenal batas identitas, suku, agama, bahasa, atau lainnya. BNN berhasil mengungkap sindikat peredaran narkotika antar provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Di kasus ini BNN menangkap 5 pelaku di NTB dan Jawa Timur, sementara kiloan sabu yang dikirim dari Aceh atau Sumatera tersebut dipasarkan di wilayah wisata Bali dan NTB. Keterhubungan sindikat antara provinsi di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara tersebut adalah fakta lain jika sindikasi jaringan di tingkat domestik sangat luas dan sangat rumit. Pada tahun 2024, BNN juga berhasil mengungkap peredaran ganja sebanyak 624 kg antara provinsi melewati pesisir barat Sumatera. Ganja yang diproduksi di provinsi Aceh diedarkan di Sumatera Barat dan sekitarnya, di mana pengendali berada di Sumatera Utara. Semua yang terlibat pada sindikat ini, baik yang ada di Sumatera Barat ataupun yang ada di Sumatera Utara, berhasil diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara di Kabupaten Bangka Barat, petugas BNN juga berhasil mengungkap penyelundupan 55 kg ganja yang berasal dari Mandeling Natal, Sumatera Utara. Adapun terhadap sindikat internasional, saya perlu sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa bahaya sindikat narkotika internasional merupakan ancaman nyata yang dapat melemahkan ketahanan moral bangsa Indonesia. Di tahun ini BNN berhasil mengungkap penyelundupan narkotika yang menggunakan sarana transportasi udara dengan modus pengiriman paket antar negara seperti yang dilakukan jaringan Gregor Haas yang menjadi bagian dari jaringan kartel narkotika Amerika Selatan. Tepatnya kartel Sinaloa yang berpusat di Meksiko. Kasus ini memberikan fakta jika kartel narkotika internasional telah dan terus berupaya mencengkram tentakelnya dimanapun termasuk di Indonesia. Pada kasus lain, BNN berhasil mengamankan lebih dari 100 kg narkotika sabu yang diselundupkan dengan menggunakan kapal LCT Landing Craft Tank yang berlayar dari negara tetangga menuju Indonesia dan dihentikan di perairan Batam. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa sindikat menggunakan berbagai macam metode apapun demi suksesnya upaya penyeludupan tersebut, termasuk menggunakan kapal dengan bobot 500 ton dan panjang kapal kurang lebih 45 meter atau panjangnya hampir 2 kali panjang lapangan basket. Kelompok penyelundupan internasional juga selalu memanfaatkan celah penyelundupan di tengah gelapnya laut yang menjadi perbatasan Indonesia dengan menggunakan kapal-kapal tradisional yang terbuat dari kayu dan fiberglass. Mereka menyelundupkan puluhan atau ratusan kilogram sabu ke berbagai daerah di Indonesia. Misalnya dilakukan kelompok penyelundup dari Tawau, Malaysia, lalu melintasi Kalimantan Utara dan berlabuh ke Pelabuhan Donggala, Sulawesi Tengah. BNN berhasil menangkap para penyelundup yang biasa membawa 20-an kilogram sabu di setiap kali aksinya. Di tahun 2024 ini, BNN bersama Bea dan Cukai juga berhasil menggagalkan peredaran narkotika yang dilakukan para penyelundup di Bengkalis, Provinsi Riau. Sekali beraksi sekitar 30 kg sabu. Mereka selundupkan sementara di Kabupaten Aceh Timur. BNN juga menggagalkan penyelundupan narkotika dari Thailand yang diangkut dengan menggunakan kapal tradisional dengan jumlah barang bukti yang sama sekitar kurang lebih 30 kg sabu. Sementara di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat, BNN bersama Bea Cukai dan Pamtas berkali-kali menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu dan ekstasi di berbagai pintu masuk. Sekitar 100 kg narkotika jenis sabu dan ekstasi berhasil disita dengan mengamankan 6 tersangka WNI dan 3 tersangka WNA, termasuk sabu sebanyak 6,2 kg dan 700 butir Happy Five yang baru saja diserahkan oleh Kodam 12 Tanjung Pura kepada BNN 2 hari lalu. Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, data-data tersebut menunjukkan kompleksitas
jaringan penyelundupan narkotika yang beroperasi di wilayah perbatasan laut dan darat. Mereka terkoneksi secara mendalam antara satu kelompok dengan kelompok lain. Mereka juga telah berhasil membangun modalitasnya sehingga mampu untuk terus menyelundupkan narkotika. Karena itu BNN bersama instansi lainnya akan terus melakukan operasi di wilayah tersebut seperti yang telah dilakukan sepanjang wilayah pesisir Aceh, mulai dari Sabang hingga ke Aceh Tamiang. Begitu juga di sepanjang pesisir timur Sumatera Utara, wilayah pesisir dan pulau-pulau yang menjadi pintu penyelundupan di wilayah Riau seperti di Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis. Operasi yang sama juga dilakukan di Kepulauan Riau dan pulau-pulau di sekitarnya. BNN juga melakukan operasi di wilayah perbatasan lainnya karena menghadapi situasi jaringan yang sama-sama rumitnya, seperti yang telah dilakukan di Nunukan, Tarakan, Palu, Donggala, dan daerah lainnya. Kita terus melakukan operasi 24 jam kali 7 hari dalam seminggu, sepanjang bulan dan sepanjang tahun tanpa terputus. Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, Indonesia adalah pasar berbagai jenis narkotika dan sekaligus berperan sebagai produsen narkotika dan obat-obatan berbahaya. Dengan cara berkolaborasi dengan instansi terkait, BNN berhasil mengungkap rumah produksi narkotika yang mampu memproduksi narkotika dalam jumlah besar, terutama untuk jenis PCC, tramadol, dan trihexapenidil di Serang, Banten. Jenis narkotika yang dijual murah tersebut diedarkan di wilayah Jawa dan Kalimantan, terutama di kalangan pelajar dan kelompok remaja lainnya. Selain itu, BNN juga berhasil mengungkap pabrik besar obat keras lainnya di Sumedang, Jawa Barat. Dalam kasus ini, BNN bersinergi dengan stakeholder dengan baik dan kasus ini penanganannya diserahkan kepada kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Bahkan pihak kepolisian kemudian mengembangkan dan berhasil membongkar pabrik narkoba ilegal serupa di Tasikmalaya dan Bandung, Jawa Barat. Satu fakta yang perlu difahami adalah selain adanya WNA yang terlibat dalam penyelundupan narkotika ke wilayah Indonesia, BNN juga berhasil mengungkap penyelundupan narkotika yang menjadikan Indonesia sebagai wilayah transit atau hub di mana narkotika kemudian diselundupkan ke negara lain. Pada kasus ini, pengendali operasi penyelundupan adalah warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. WNA tersebut telah ditetapkan sebagai DPO atas nama Dewi Astuti dan sampai ini masih berada di luar negeri. Pada kasus ini, BNN terus bekerja sama dengan kepolisian, Badan Narkotika Negara Sahabat, dan instansi terkait di dalam dan di luar negeri untuk memburu serta membawa DPO tersebut ke negara kita untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada kesempatan ini, saya memohon doa kepada seluruh masyarakat Indonesia agar BNN mampu mengemban tugas yang diberikan negara ini demi terwujudnya tujuan nasional. Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, dalam pengungkapan kasus kejahatan narkoba, BNN hanya berfokus pada pengungkapan jaringan sindikat narkoba secara komprehensif dan tidak melakukan penangkapan terhadap penyalahguna narkoba. Adapun jumlah kasus yang diungkap sebanyak 618 kasus tindak pidana narkotika dan 2 kasus klandestin laboratori narkotika dengan jumlah tersangka yang diamankan sebanyak 974 orang dari kasus tindak pidana narkotika dan 11 tersangka dari kasus klandestin laboratori narkotika. Sementara itu jumlah tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO BNN pada tahun 2024 sebanyak 363 orang. Dari daftar panjang DPO tersebut, BNN berhasil mengamankan 26 orang, sedangkan 337 orang DPO lainnya masih dalam proses pencarian dan pengejaran. Hasil dari pengungkapan kasus, BNN berhasil menyita barang bukti narkotika yang terdiri dari sabu 710.980,59 gram, ganja 2.178.034,61 gram, ganja sintetis 1.077,69 gram, ekstasi 290.737,23 butir, dan 138.404,29 gram, sedangkan heroin 276 gram, 2.760 gram, kokain 4.335,34 gram, PCC 971.000 butir dan 2.800 gram,
serta cairan prekursor narkotika 1.300 ml. Selain itu, BNN juga telah melakukan pemusnahan tanaman ganja di lahan seluas 135.000 meter persegi dengan berat tanaman ganja basah mencapai 35,5 ton. Selain kasus narkotika, BNN juga melakukan pengungkapan tindak pidana pencucian uang atau TPPU hasil kejahatan narkotika sebagai upaya memiskinkan bandar. Pada tahun 2024 berhasil diungkap kasus TPPU sebanyak 13 kasus yang melibatkan 15 tersangka dengan barang bukti aset yang disita senilai 111 miliar 535.843.866 rupiah. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium narkotika terhadap berbagai barang bukti hasil pengungkapan kasus oleh aparat penegak hukum, ditemukan beberapa jenis narkotika baru atau new psychoactive substances yang beredar di Indonesia. Berdasarkan data UNODC saat ini teridentifikasi 1.261 jenis NPS yang beredar di dunia dan 172 jenis telah beredar di Indonesia. Dari 172 jenis NPS yang beredar di Indonesia, sebanyak 167 jenis telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 2023 tentang perubahan penggolongan psikotropika. Dengan adanya peraturan menteri tersebut, maka ada 167 NPS tersebut telah memiliki ketetapan hukum dan berimplikasi pidana bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan dan mengedarkannya tanpa hak. Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, secara kelembagaan BNN dimandatkan sebagai instansi vertikal dengan perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya supaya bisa melakukan tugas pencegahan dan pemberantasan narkoba secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Sampai dengan tahun 2023, BNN telah memiliki perwakilan di 34 provinsi dan 173 kabupaten kota. Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, BNN terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama menghadirkan layanan P4GN di kabupaten dan kota. Pada tahun 2024, pengajuan usulan pembentukan perwakilan BNN di 9 kabupaten kota mendapat persetujuan Kementerian PAN dan RB, sehingga saat ini BNN telah memiliki perwakilan di 182 kabupaten dan kota. Meskipun jumlah unit perwakilan ini hanya sekitar 35% dari jumlah kabupaten kota di Indonesia, semoga penambahan perwakilan BNN di kabupaten kota dapat menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya layanan bidang pencegahan, pemberdayaan, dan rehabilitasi, serta dapat lebih cepat merespon setiap permasalahan narkoba yang terjadi di daerah. Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, pada hari ini BNN juga melakukan kegiatan pemusnahan sejumlah barang bukti narkotika yang berhasil disita dalam 1 bulan terakhir ini. Barang bukti tersebut terdiri dari beberapa jenis narkotika, yaitu sabu, ekstasi, ganja, dan kokain, hasil operasi BNN, RI, dan jajaran. Barang bukti ratusan kilogram narkotika yang akan dimusnahkan hari ini kemungkinan besar akan digunakan oleh penyalahguna dalam liburan Natal dan Tahun Baru. Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tetap mengisi dan merayakan Natal dan liburan akhir tahun dengan aktivitas yang positif dan tidak berlawanan dengan hukum untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam momentum liburan Natal dan Tahun Baru 2025. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih Bapak untuk sambutannya. Hadirin yang berbahagia, sebelum beranjak ke sesi tanya jawab, acara selanjutnya adalah pemberian penghargaan dari Kepala BNN Republik Indonesia kepada Pangdam 12 Tanjung Pura. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Maijen TNI Iwan Setiawan SCMM dan Kepala BNN Republik Indonesia untuk dapat mengambil tempat.
Hadirin undangan serta rekan-rekan media yang kami hormati, selanjutnya sesi tanya jawab kami persilahkan kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya terkait dengan yang telah disampaikan. Mohon untuk dapat menyebutkan nama dan asal media. Kami buka dengan 3 pertanyaan pertama. Silakan, ada mic-nya Bapak di depan. Mohon sampaikan nama dan asal media. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala BNN. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Rosad. Saya wartawan dari media online mabesnews.com. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan berikan apresiasi kepada BNN yang telah begitu hebat bekerja sampai dengan akhir tahun 2024. Izin pertanyaannya begini, Pak. Kita ingin tahu sebenarnya apa yang menjadi faktor pemicu utama di kalangan remaja atau generasi muda ini sehingga mudah sekali menjadi sasaran bagi peredaran narkotika atau narkoba ini, Pak. Pemicunya apa sebenarnya? Dan bagaimana ini antisipasi yang mungkin dilakukan oleh pihak BNN? Itu saja, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin saya langsung jawab ya, biar lebih detail. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Abdul Rojak. Jadi kalau kita berbicara tentang apa sih yang mengakibatkan remaja ini terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ya. Dari hasil penelitian kita ada 2 aspek penting yang menjadi pemicu utama. Yang pertama adalah rasa penasaran dari para anak muda tersebut. Yang kedua adalah tadi rasa penasaran ingin mencoba-coba rasanya seperti apa. Dan yang kedua adalah ajakan teman sebaya. Nah, kita harus sadari bahwa semangat anak-anak remaja ini kan selalu ingin mengetahui hal yang baru dalam segala hal, terutama apalagi saat ini fenomena digitalisasi informasi sehingga mereka sangat terbuka untuk mengakses setiap informasi. Yang terjadi adalah mereka mengalami namanya multi patron. Yang tadinya patronnya adalah guru, kemudian orang tua, mungkin ustadznya, karena problematika digitalisasi informasi ini maka terjadi intervensi dari berbagai aspek yang abstrak. Nah, oleh karena itu bagi kita adalah apa yang perlu kita lakukan. Kita harus menciptakan yang pertama adalah basis pendidikan moral, yaitu keluarga. Jadi sebelum anak ini mencapai usia akhir balik yang dimana mereka akan melompat keluar dari komunitas keluarga, komunitas kecil itu mereka sudah harus disiapkan. Maka BNN mempunyai program membangun ketahanan keluarga. Nah kemudian ketika mereka melompat keluar dari lingkungan keluarga, mereka bertemu dengan lingkungan permainan. Kemudian lingkungan permainan itu lingkungan sosial di sekitar mereka. Lalu kemudian lingkungan pendidikan, baik itu tingkat SD, SMP sampai ke tingkat perguruan tinggi. Maka BNN juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, bekerja sama dengan kementerian-kementerian lain untuk menciptakan lingkungan-lingkungan yang memang produktif, positif untuk memberlanjutkan pembinaan moral yang di dalam keluarga tadi. Sehingga aspek-aspek yang tadi adalah seperti tadi ajakan teman, itu tidak kita memutuskan mata rantai itu.
kita membersihkan lingkungan-lingkungan pendidikan, lingkungan permainan dari pengaruh-pengaruh narkotika, pengaruh-pengaruh bandar yang masuk ke sana. Kemudian yang berikut, kita juga bekerja sama dengan guru-guru BP, kita membuat modul-modul pendidikan atau kurikulum-kurikulum, kita masuk di dalam kurikulum itu sehingga memberikan pendidikan moral kepada mereka. Kita juga berupaya untuk melakukan kajian bagaimana suatu kampanye atau informasi-informasi tentang narkoba itu bisa sampai kepada masyarakat tanpa mengintervensi perasaan mereka untuk mencoba untuk merasakan seperti apa. Dilema ini yang harus kita terus kaji sehingga informasi yang kita bangun itu adalah informasi yang patut diterima oleh anak dalam usia level mereka tertentu dan juga bisa mencakup aspek etika, karena informasi yang berlebihan tanpa kita mengukur etikanya maka ini bisa bahkan menjadi kontraproduktif. Maka deputi pemberantasan, deputi pencegahan saya di sini harus banyak bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, kementerian yang mengurusi anak dan remaja sehingga mengetahui betul aspek psikologi dari anak-anak tersebut. Nah itu kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Jenderal. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua. Boleh raise hand? Baik. Boleh Ibu silakan. Mohon sebutkan nama dan asal media. Nama saya Dian dari Harian Sore. Mohon izin kepada Bapak BNN. Bapak, selama ini dilihat di masyarakat yang berkembang, narkoba itu sangat gampang sekali untuk didapat, Pak. Bahkan mungkin bahasanya bisa menjadi suatu perekonomian untuk masyarakat bawah yang mungkin kurang edukasi atau seperti apa, Pak. Jadi mata rantai ini cukup panjang. Seperti yang tadi Bapak bilang, banyaknya kerjasama dari BNN sendiri, Polsek, dan polisi-polisi semua atau semua lembaga. Tapi sepertinya mata rantai ini cukup sulit ya Pak ya. Nah bahkan produksinya pun semakin banyak berkembang di mana-mana. Nah untuk memutuskan mata rantai seperti ini, apa kira-kira yang bisa dilakukan BNN atau negara ini supaya generasi kedepannya itu lebih bisa gimana ya Pak, terbebas walaupun selain dari keluarga, lingkungan juga kan mempengaruhi. Mohon saran dan edukasinya untuk kita semua Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan dalam dua sisi ya. Kalau kita berbicara tentang narkoba itu isu besar ada dua. Yang pertama adalah supply reduction dan yang kedua adalah demand reduction. Supply reduction ini adalah tugas kita semua penegak hukum, bagaimana menangkap sebanyak-banyaknya, menghancurkan jaringan-jaringan narkotika ini mulai dari hilir, dari hulu sampai ke hilir. Kita ketahui bahwa sebagian besar narkotika yang datang ke Indonesia ini atau yang digunakan di Indonesia ini tidak diproduksi di sini. Dia diproduksi oleh elemen-elemen tertentu di luar sana, baik di Myanmar, di Afghanistan, di Amerika Latin, dan sebagian kecil hanya ada di Indonesia, terutama yang bersifat laboratorium clandestine. Tapi kita punya juga narkotika yang berbasis kepada tanaman yang menjadi tanaman pandemi di Indonesia, yaitu ganja. Jadi kita juga harus bekerja keras untuk menyelesaikan para petani-petani atau para petani gelap ini untuk melakukan menanam tanaman ganja itu dengan program-program alternatif development, sehingga kita merubah skill mereka, merubah mindset mereka agar mereka bisa mengalihkan profesi mereka dari tanaman ganja itu menjadi tanaman yang lebih produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk yang dari luar, kita berusaha untuk menutup. Tadi saya sudah jelaskan, kita sekarang ini BNN konsen kepada jalur penyelundupan dan baik di jalur
laut maupun jalur darat. Dan kita terus melakukan upaya keras untuk menekan dan memberikan pesan, bukan hanya menekan, bukan hanya menangkap, harus memberikan pesan kepada para produsen, para pengedar yang skala besar yang masuk ke Indonesia, bahwa kita siap, kita hadir bersama-sama masyarakat pesisir maupun masyarakat perbatasan untuk menghadapi mereka. Itu yang berikutnya. Kemudian kita berbicara tentang demand. Demand ini masalah yang sangat kompleks. Lebih kompleks dari apa yang kita bayangkan selama ini. Kita lihat hari ini banyak tumbuh muncul kampung-kampung yang kita istilahkan kampung narkoba. Kita boleh mengidentifikasi, Bapak Ibu para wartawan mungkin sudah bisa melihat dengan sangat gamblang, sangat jelas apa yang terjadi di sana. Ada problem-problem masyarakat yang tidak bisa terselesaikan oleh BNN sendiri. Maka kita mengajak seluruh stakeholder. Ada problem mulai dari pencatatan penduduk, kemudian problem sosial, kemiskinan, problem putus sekolah, problem pembangunan yang tidak menyentuh kepada wilayah tersebut. Ini semua harus kita selesaikan. Maka ketika kita datang ke satu tempat di mana di situ ada kampung narkoba, kita membawa semua elemen atau stakeholder yang terkait untuk membaca, memetakan, kemudian mengurai satu persatu urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan pendidikan, urusan apapun kita keroyok sama-sama. Dan berikanlah kepercayaan kepada kami sebagai stakeholder yang terkait, terutama dalam hal menjadi focal point untuk mensinergikan seluruh elemen yang terkait ini untuk kita sama-sama hadir di situ. Yang berikut ingin saya sampaikan juga bahwa negara harus hadir secara serius. Maka Bapak Ibu bisa lihat kami berjalan kemana-mana ketemu dengan para para stakeholder terkait. Lalu kami datang ke tempat kampung narkoba. Kemarin kami masuk ke satu kampung narkoba di Kalimantan Utara sana. Sangat miris kalau kita melihat bahwa kemiskinan terjadi di situ. Masyarakat sudah menjadi bagian dari mereka. Kenapa menjadi bagian dari mereka? Karena mereka menawarkan solusi yang ilusi. Ini tolong catat, solusi yang ilusi. Seakan-akan narkoba ini akan memberikan solusi kepada hidup mereka. Padahal enggak. Justru menambah problem-problem yang terjadi. Perkelahian antar remaja, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, sex abuse, dan berbagai problem lain. Maka kita hadir harus bersama-sama di situ. Dan ini terus kami sebagai focal point mengajak seluruh stakeholder hadir. Karena kita lihat bahwa isu narkotika ini di masyarakat, kita menempatkan masyarakat dalam dua kutub. Kutub yang pertama adalah kutub yang negaranya kuat di situ. Kutub yang kedua adalah bandar hadir. Kalau negara semakin hadir, maka pengaruh daripada bandar ini akan perlahan-lahan terlepas. Tapi kalau negara tidak hadir, ya dia akan masuk dan mencengkram di situ, melembaga di situ, bahkan mereka menjadikan masyarakat sebagai tameng-tameng hidup. Jika Polri dan penegak hukum lainnya, BNN datang, kita akan mendapat perlawanan dari mereka. Itulah yang sekarang kami sedang bekerja keras mengurai problem ini, memisahkan masyarakat dari pengaruh bandar tersebut. Dan catat lagi bahwa mereka punya uang yang banyak. Mereka bisa melakukan apa saja. Maka kita juga harus melakukan perlawanan dengan kekuatan sumber daya yang kuat. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Jenderal. Untuk satu pertanyaan terakhir, mohon sebutkan nama dan asal media. Cek. Sebelumnya terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Sebelumnya mohon izin Pak Kepala BNN Republik Indonesia, saya barangkali wartawan yang salah satu wartawan di Jakarta, berada dari pulau terluar Indonesia Pak, yang secara kebetulan kita di pulau Indonesia pulau terluar dan saya paling ujung Pak, paling ujung. Saya kira pejabat pusat hampir setiap saat berkunjung di Morotai. Mohon maaf, Taufik Sibua, saya wartawan Biro Jakarta dari Teropong Malut. Mohon maaf, nama media saya agak unik Pak, namanya Teropong Malut ya Pak ya. Jadi begini Pak, kebetulan ada Pak Reskim nih dari Mabes Polri, kebetulan ada dari Dan Puspom dan dari Pak Kamla nih. Pak Reskim mohon izin Pak, tadi saya juga agak bangga sedikit sebagai orang Maluku Utara Pak. Kebetulan di translate tadi saya nggak lihat, jadi seolah-olah kita di Maluku Utara itu bukan rawan narkoba Pak. Padahal perlu diketahui Pak Reskim, kita di Morotai melakukan pendaratan ke Filipina itu 1 jam Pak, ketimbang kita dari Morotai Ternate ke Jakarta Pak, itu kita tempuh jarak 4 jam Pak. Tapi kok kemudian data kita tidak terlihatkan tadi dari Maluku Utara Pak, karena kita agak kesulitan dari BNN Provinsi Maluku Utara untuk kita wartawan konfirmasi Pak. Saya apresiasi untuk BNN Republik Indonesia Pak, hari ini kita diundang untuk jumpa pers Pak. Yang saya tanyakan Pak, Pak Kepala BNN Republik Indonesia, mungkin mohon izin Pak, kira-kira sejauh mana data masuk untuk pemberantasan narkoba untuk wilayah Maluku Utara Pak? Satu, yang berikut mungkin Pak, mohon izin dari Pan Puspom, dari Kementerian Kesehatan mungkin ya, kami ini kemarin masih ingat tragedi speedboat meledak yang meninggalnya almarhum Beni Laos ya, itu karena apa? Bagian juga akses pelayanan kesehatan juga tidak dimiliki kita di pulau-pulau terluar Pak. Ibu, mohon maaf. Jadi ini juga penting menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Kita kadang-kadang berobat melantai Bu. Mohon izin Bapak, boleh dipercepat? Oh ya boleh. Makasih. Mungkin Pak, mohon izin saya dari Maluku Utara, salah satu wartawan Biro di Jakarta ini, mungkin saya hanya butuh dari Pak Reskim Mabes Polri untuk melakukan pengawasan penting terhadap Polda, Polres, karena kita di bagian pesisir Indonesia yang berada daratan pesisir pulau terluar, lalu kemudian kita juga berada pada pulau terluar. Oleh karena itu kita rawan juga untuk mengantisipasi waspada dengan adanya potensi tingkat tingginya narkoba ada beredar di Morotai, terutama di Maluku Utara. Satu, yang kedua, mungkin juga ada perhatian khusus untuk peningkatan pengamanan Pak dari Dan Puspom untuk dalam rangka keterlibatan kita. Ada pangkalan TNI AU di sana di Morotai, Lanut namanya, ada Lanal. Saya kira ini juga butuh difungsikan terus-menerus untuk mendorong peningkatan pengamanan Pak. Saya kira mungkin itu Pak. Mohon izin Pak, jika ada perkataan yang salah. Kebetulan kita salah satu pulau terluar Pak, dan Morotai itu kita nggak ada Indonesia lagi Pak, udah terakhir banget dari 33 provinsi Pak. Jadi mungkin Bapak, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita begitu Bu, orang timur mah ngomongnya begitu-begitu Bu. Makasih ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Nanti mungkin Pak Wakil Menteri bisa menjawab tentang bagaimana untuk pengamanan terluar dengan melibatkan ini Pak. Mohon izin. Tapi mohon izin saya menjawab dulu pertanyaan dia tadi. Mungkin Pak Kabar Reskrim dan dari Kesehatan, bahwa sampai hari ini kita memang kenapa fokusnya kita ke wilayah Sumatera dan Kalimantan, karena kita belum menemukan sentra produsen narkoba di wilayah Filipina Selatan. Itulah makanya kita berkesimpulan bahwa barang masuk semua dari Myanmar lewat Kalimantan dan lewat Sumatera. Jika ada narkotika sampai ke tempat ke Maluku Utara, artinya
jejaring yang ada kita jaga di Sumatera dan ini, dia sudah menebarkan jalannya sampai ke sana. Itu saja dari saya. Mungkin mohon izin Pak Amin. Terima kasih. Pertama-tama tentunya kita mengacu kepada apa yang dikatakan asta-cita dari pemerintah, juga adalah visi dan misi dari Pak Prabowo Gibran. Nah, kita tahu pada asta-cita yang ke-7 ya, dikatakan pemerintah akan melaksanakan katakan reformasi hukum ya. Reformasi hukum, kemudian birokrasi, termasuk upaya-upaya pencegahan judi online, narkoba, penyelundupan, ya, termasuk korupsi. Nah, mengacu daripada asta-cita ini, ada 8 juga program cepat dari pemerintah. Tadi dikatakan apakah Morotai tidak diperhatikan? Diperhatikan. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah akan membangun rumah sakit ya Bu ya. Rumah sakit yang fasilitasnya lengkap di setiap kabupaten. Artinya ada 514 ya rumah sakit unggulan di tiap kabupaten. Nah, ini yang menjadi perhatian pemerintah. Jadi bukan saja katakan kenapa ada IKN, itu kan tujuannya IKN supaya pembangunan itu tidak terpusat di Pulau Jawa, tapi melebar ke sana, ke Kalimantan ya, termasuk dikatakan pulau-pulau terluar ya, itu sudah ada. Nah, terkait dengan pengamanan ya, kalau kita lihat jalur ekonomi Maluku Utara kan cenderung bukan dari Maluku ya, tetapi justru dari Sulawesi Utara, terutama Manado, iya kan? Kalau kita lihat produk-produk Maluku Utara itu banyak sekali di Manado, walaupun itu akhirnya contoh Bagia, iya kan? Bagia itu punya Maluku Utara, tapi diakui itu adalah makanan khas Manado, kan itu tuh. Nah, ini suatu contoh. Nah, pengamanan bagaimana? Nah, prioritas pengamanan tentunya sekarang dari TNI ya, ada rencana pembentukan Kodam baru ya. Sementara ini kalau nggak salah baru 4 ya. Ya 4, dan adanya di Sumatera, kemudian 3 di Sumatera, kemudian 1 di Kalimantan ya Pak ya. Nah, akan berlanjut ya, itu karena bertahap ya. Nah, saya yakin dengan kondisi geografi Maluku Utara, insya Allah ya, Maluku juga akan mempunyai Kodam ya, sehingga dengan demikian dengan adanya Kodam ini berarti akan ada yang tadinya kan nggak lucu, Kodam itu hanya punya 1 korem ya, hanya 1 korem punya berapa korem, artinya akan terbentuk juga minimal 1 tambahan korem, dan itu akan risikonya akan terbentuk juga kodim-kodim ya, itu dari Angkatan Darat, kemudian dari Angkatan Udara, Angkatan Laut juga sama ya kan. Morotai ada lapangan terbang Belanda yang bagus-bagus, artinya kalau pemerintah akan membangun airstrike di sana sudah tidak susah, karena memang secara konstruksi sudah mau pilih mana dari 16 airstrip yang ada di Morotai ya. Buktinya Jepang menggunakan itu, kemudian Sekutu juga menggunakan itu, artinya dari sisi geografis itu menjadi perhatian. Nah, tentunya pemerintah dalam hal ini TNI ya, itu juga akan memperhatikan dari aspek pertahanan, dari aspek keamanan, tentunya dari politik, bagaimana daerah-daerah terluar ini juga menjadi perhatian kita bersama. Dan insya Allah sekali lagi ya, tadi dari asta-cita saja dalam program cepat, insya Allah ya, tidak ada lagi istilah
pulau terluar, daerah tertinggal, dan semuanya akan diperhatikan oleh pemerintah. Itu saya dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tadi ya pertanyaannya. Saya akan melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Wamen Polhukam, bahwa agenda Astacita Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan bidang kesehatan ada 3. Yang pertama adalah screening kesehatan gratis, yang kedua adalah pengentasan tuberkulosis, dan yang ketiga ini apa yang dipertanyakan oleh Bapak terkait dengan peningkatan layanan kesehatan. Dari agenda Astacita tersebut tahun 2025 dan 2026 ada program peningkatan kapasitas rumah sakit di kabupaten kota yang saat ini statusnya masih rumah sakit tipe D menjadi tipe C, minimal tipe C. Jadi ada 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia ini, tidak boleh satupun harusnya yang rumah sakitnya masih tipe D, jadi harus menjadi tipe C. Di tahun 2025 ada 32 rumah sakit, dan 2026 ada 34 rumah sakit. Di Maluku juga ada, programnya ada di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, Papua, dan termasuk juga rumah sakit terapung atau rumah sakit kapal yang juga akan kami tingkatkan pelayanan kesehatannya untuk terutama daerah-daerah kepulauan. Karena biasanya daerah-daerah kepulauan susah menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan. Ada 170 miliar anggaran yang disiapkan untuk peningkatan kapasitas rumah sakit, sehingga dari 3.000 rumah sakit kita yang saat ini sudah ada yang tersebar di seluruh kabupaten kota, 3.216 nanti akan meningkat statusnya, tidak ada lagi kabupaten kota yang rumah sakitnya tipe D atau kelas D, semua minimal kelas C. Begitu Pak. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Perlu kami sampaikan di sini, tadi pertanyaan adalah masalah sejauh mana data masuk narkoba ke wilayah Maluku Utara, Mas ya. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa untuk Maluku Utara sesuai fakta ya, dan juga hasil penyidikan di lapangan, bahwa untuk jalur narkoba di Maluku Utara ini termasuk yang rendah, ya, termasuk rendah, karena apabila barang tersebut akan masuk wilayah Maluku Utara itu pasti akan melalui Bandara Suta, ya. Dan juga hanya ada kiriman dari Bandara Suta yang sudah banyak yang kita tangkap, ya. Jadi sehingga apabila ada barang yang masuk dari Suta itu akan masuk ke mana, ke Maluku Utara, tentunya kita akan melakukan kontrol delivery, ya, jika akan ada mengarah ke sana, ya. Dan juga untuk meminta supaya jajaran Polda, Polres, Polsek, ya, untuk bersama-sama pengawasan sudah pasti ya Pak ya, karena sebelum dari dulu ya sampai sekarang, sampai dimulainya ada program Astacita yang ke-7 dari Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, yaitu tentang pemberantasan korupsi. Tentunya kita jajaran Polri ya khususnya akan semaksimal mungkin melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tupoksinya, yang mana kita memiliki tugas selaku melaksanakan tugas preventif, ya, preventif dan represif. Dan untuk saat ini kita gencar melaksanakan kegiatan preventif dan represif, yang mana kegiatan represif ini, preventif ini kita sudah mencanangkan ada 110, ya, 110 target kita, yaitu kampung bebas narkoba. Dan sampai saat ini yang sudah kita realisasikan, yang kita garap, dan ini jangka waktu panjang ya, itu sudah 50 kampung bebas narkoba yang sudah kita tindak lanjuti, dan sisa 60 kampung lagi. Dan juga untuk preemptif, untuk represif tentunya kita bersama-sama berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada, baik dari BNN ya, dengan Bea Cukai dan juga kementerian terkait, ya, tetap sampai saat ini kita maksimal ya di lapangan dalam hal melakukan tindakan tegas ya, karena memang untuk narkoba ini tidak ada toleransi. Demikian, terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih Bapak. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sesi foto bersama
Untuk itu kami mohon dengan hormat Kepala BNN Republik Indonesia, para pejabat dan Bapak Ibu hadirin undangan untuk bersama-sama mengambil tempat. Mohon izin untuk panitia dapat membantu. Atau kita di depan aja.